Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan membahas kembali kajian tentang Tarbiyatul Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, dan kita tahu Tarbiyatul Abna ini merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin bahwa di antara orang tua yang ingin mendampingi anak-anaknya menjadi generasi yang lebih baik, maka seharusnya dia belajar lagi. Dan di antara yang mesti ia pelajari adalah bagaimana mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang Allah ridai. Bagaimana mendampingi anak-anak dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu subhanallah bagaimana pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri anak-anak di masa beliau hidup, itulah yang mesti kita teladani. Dan kita tahu bagaimana para sahabat mereka dekat dengan anak-anak mereka, walaupun mereka sibuk, ya subhanallah, tapi tentunya mereka pasti memiliki waktu mendidik anak-anaknya. Ya. Umar bin Khattab dengan putranya yang bernama Abdullah bin Umar, beliau sangat dekat. Subhanallah. Abbas radhiyallahu an, beliau juga sangat dekat dengan Abdullah bin Abbas, putra tercintanya. Masya Allah. Abdullah, putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau juga sangat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan subhanallah ya akhwat, ketika seorang anak dia dekat dengan kedua orang tuanya, dia berada di dalam bimbingan kedua orang tuanya, maka ia akan menjadi anak yang tumbuh dengan luar biasa, ya. Berbeda dengan anak-anak yang dia ketika dalam masa proses tumbuh tidak ditemani oleh kedua orang tuanya, maka biasanya anak-anak yang seperti ini dia mudah rapuh, ya. Dia akan lebih terbawa oleh arus. Padahal yang namanya pendidikan itu berasal dari rumah, ya, bukan berasal dari luar rumah. Dan pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang dikawal oleh kedua orang tuanya. Kelak nanti di akhirat, kitalah ya akhwat yang akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala amanah yang Allah titipkan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi orang tua yang Allah ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensolihkan anak-anak kita dan mensolihkan diri kita sebagai orang tuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kelembutan untuk mendidik anak-anak kita. Karena kita sudah pernah belajar bagaimana lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa min rahmatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sudah pernah belajar, ya. Beliau mencium cucu-cucunya, beliau mendoakan anak-anak, ya subhanallah. Beliau makan dengan anak-anak. Ini semuanya adalah tanda kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada contoh yang terbaik yang bisa kita teladani di dunia ini kecuali adalah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan memasuki untuk judul yang terbaru, At-Taslimu 'ala as-Sibyani 'inda liqa'ihim. Ya, baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, di dalam Islam semua sudah diatur dengan jelas. Apapun yang berhubungan dengan kebaikan pada diri kita ataupun orang lain, semuanya sudah diatur dengan rapi, dengan teratur. Dan di antara perintah yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kebaikan umatnya, kebaikan kita semuanya adalah saling memberikan salam. Dan kita sebagai orang tua hendaklah membiasakan diri kita untuk menebarkan salam. Karena anak-anak yang senantiasa melihat orang tuanya menyebarkan salam, maka ia pun akan diringankan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam. Dan kita tahu subhanallah, mengucapkan salam, ya, itu adalah ibadah
Ya subhanallah. Dihukum mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan sesama muslim. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwa pendapat yang terkuat adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Berbeda dengan menjawabnya. Kalau kita mendengar ada seseorang yang mengucapkan salam kepada kita, maka menjawabnya adalah sebuah kewajiban. Dan kita tahu subhanallah ya akhwat bahwa ada banyak ya keutamaan dan ini harus kita jelaskan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita sebelum mengerjakan sebuah ibadah itu seharusnya kita jelaskan dulu apa keutamaan ketika kita memberikan salam ya, sehingga anak kita paham bahwa ketika ia berusaha untuk menyapa seseorang dengan salam, maka itu adalah ibadah. Baik, di antara keutamaan dalam menebarkan salam yang mesti kita ketahui, karena kita adalah guru bagi anak-anak kita, maka kita harus tahu. Yang pertama, menebarkan salam atau mengucapkan salam ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dalam surah An-Nur ayat 61, ya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa ketika kita memasuki rumah, maka hendaklah kita mengucapkan salam kepada para penghuninya. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam tafsir beliau ya akhwat, ya bagus tafsirnya Syekh Sa'di. Kata beliau, yang dimaksud dengan kita menebarkan salam kepada para penghuni rumah ketika kita memasuki rumah adalah bahwa Allah telah mensyariatkan salam bagi kita semuanya ya sebagai sebuah keberkahan ya yang terus bertambah. Jadi ketika kita itu mengucapkan salam kepada penghuni rumah, maka Allah akan berikan keberkahan untuk para penghuni rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia menjalankan perintah Allah, dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara keutamaan salam adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Subhanallah. Dan ini luar biasa ya akhwat. Kenapa kita diperintahkan untuk menyebarkan salam? Karena ternyata di antara keutamaannya, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, bahwa menebarkan salam itu bisa memasukkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Ya subhanallah. Tidak usah kita malu ketika kita bawa anak kita, kemudian kita turut andil dalam memberikan hal-hal yang baik, ya, teladan yang baik kepada anak-anak kita untuk mengucapkan salam dulu kepada saudari kita. Jadi dimulainya dari orang tuanya, dimulai dari kedua orang tuanya. Ya, apabila anak kita sedang berangkat bersama ayahnya, maka ayahnya yang memberikan salam terlebih dahulu. Kalau anak kita sedang berjalan dengan kita berjumpa dengan seorang muslimah misalnya, maka kita ucapkan dulu. Dan seorang anak, subhanallah, dia akan melihat segala apa yang dilakukan, diucapkan oleh kedua orang tuanya. Dan ini penting bagi kita ya akhwat. Terkadang kita malu untuk mengucapkan salam. Dan kadang kita hanya mengucapkan salam bagi siapa yang kita kenal. Padahal kalau kita tahu di depan kita ada seorang muslimah yang memakai identitas dirinya misalnya dengan berhijab, maka kita hendaklah mengucapkan salam. Kemudian di antara keutamaan menebarkan salam, sebagaimana tadi sudah saya katakan bahwa menebarkan salam itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya. Ya subhanallah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga menebarkan salam itu kita katakan kepada anak-anak kita, wahai anakku, sebarkanlah salam. Kenapa? Karena dengan menyebarkan salam itu akan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati sesama muslim. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya subhanallah, kata beliau, maukah kalian wahai para sahabat masuk surga? Ya. Dan mereka mengatakan, tunjukkan kepada kita ya Rasulullah, apa yang membuat kita akan masuk surganya Allah dan saling mencintai. Maka kata Rasulullah SAW, kalian akan masuki surganya Allah dalam keadaan kalian saling mencintai. Di antara amalan yang mesti kita lakukan adalah menebarkan salam. Subhanallah. Ini luar biasa ya akhwat. Menebarkan salam, ini adalah perkara yang mesti kita lakukan. Karena
kita akan diberikan rasa saling mencintai, ya, saling mencintai, dan ini adalah hal yang patut kita harus lakukan, ya. Bukankah kita ingin agar kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mencintai, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan afsus salam tahabu bainakum, ya. Sebarkanlah salam karena menyebarkan salam itu akan menjadikan kalian saling mencintai. Subhanallah. Allahu Akbar. Di luar biasa ya akhwat, ketika kita tahu tentang fadilah, keutamaan menebarkan salam, maka kita akan semakin bersemangat untuk menyebarkan salam. Ya. Apalagi kalau kita niatkan untuk dijadikan sebagai amal jariyah. Ya, kita sudah meninggal dunia, anak kita masih menebarkan salam, ya, dan kita akan mendapatkan fadilahnya. Kita akan mendapatkan pahala dari apa yang telah kita tanam di dunia. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian Syekh Utsaimin pernah mengatakan bahwa ifsa'us salam sabilun linashrin ma'anil mahabbah wat tawad wal alifa bainal muslimin. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan, kata beliau bahwa menyebarkan salam juga bagian dari faktor yang bisa menyebabkan kita saling mencintai, ya, hati-hati kita saling dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ya. Jadi luar biasa ya akhwat. Ada banyak ya. Tadi hadisnya apa kata Rasulullah, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salamu bainakum. Lihat, kita pengen semua kita masuk surga, ya kan? Kita bilang ke anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Biasanya anak-anak berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk mengangkat tangan mereka. Maka kita katakan, ada loh ibadah yang sangat mudah ketika kita ingin memasuki surganya Allah. Di antaranya adalah menebarkan salam. Jadi, kalau berjumpa dengan kawan, ucapkan salam sayangku, gitu ya. Itu subhanallah, anak-anak itu polos-polos ya akhwat. Kalau kita terus, apalagi kita sebagai guru dari anak-anak kecil, misalnya ya, guru di Raudhatul Atfal, di TK, maka kita sebagai guru juga harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita berjumpa dengan mereka, kita ucapkan salam. Assalamualaikum sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mereka juga akan terbiasa untuk menjawab salam kita. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Baik, kemudian ada juga perkataan dari Abdullah bin Amr bin As. Ya. Apa kata beliau? Kata beliau, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, ketika apa pertanyaan yang beliau tanyakan kepada Rasulullah SAW. Kata laki-laki ini, ayyul Islam khair. Islam yang seperti apa? Kebaikan dari Islam itu yang seperti apa ya Rasulullah? Subhanallah. Laki-laki ini ingin mengetahui lebih dalam sesungguhnya apa sih yang terdapat dalam Islam itu, kebaikan seperti apa. Subhanallah. Maka kata Rasulullah SAW, dalam Islam itu ada ibadah, yakni tut'imut ta'am. Dalam Islam itu ada kebaikan di dalamnya. Di antaranya kebaikan di dalam Islam yang Rasulullah ajarkan adalah memberikan makan. Subhanallah. Jadi Islam ini adalah agama yang peduli kepada sesama. Ya. Memberikan makan kepada orang yang kelaparan itu salah satu sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Di dunia juga sama. Orang yang memberikan makan kepada orang lain, maka Allah akan cukupkan hidupnya. Orang yang memberikan makan kepada orang lain hanya untuk mencari ridhonya Allah, maka Allah akan berikan nanti makanan dari surganya. Ya. Saya sangat ingat dengan doa dari saudari-saudari kita yang beda negara ketika kita mencoba untuk memberikan makan ya di waktu bulan Ramadan tuh mereka doanya luar biasa ya. Ketika memberikan minum mereka doanya saqaqillahi min nahril jannah, semoga Allah memberikan engkau minum dari sungai yang ada di surganya Allah. Ketika memberikan makan mereka mendoakan kita at'amakallahi min ta'amil jannah, semoga Allah memberikan makanan kepadamu dari makanan yang ada di surga. Allahu Akbar. Dan kita hendaklah begitu ya akhwat. Ketika kita diberikan kebaikan ya oleh orang lain, maka kita doakan kebaikan yang serupa atau doakan atau balas kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita dengan yang lebih. Ya, kalaupun
kita belum mampu, maka minimal dengan doa. Ya, baik. Setelah kita tahu bahwa ada banyak fadilah atau keutamaan salam, maka yang perlu kita pelajari adalah bagaimana adab-adab dari salam itu sendiri. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, kata beliau, ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salamu bainakum. Ini tadi hadisnya sudah saya bacakan. Kemudian kata beliau, wa fis salami ala sibyani ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita mengucapkan salam kepada as-sibyan, kepada anak-anak, subhanallah, di salam, senyum, sapa itu sebenarnya tradisi Islam, ya. Dan perlu kita budaya menyebarkan salam itu tidak bertentangan sama sekali dengan Islam. Maka kita boleh meneruskannya, kita boleh melanggengkannya. Jadi segala budaya, segala adat, segala tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam maka kita boleh lakukan, kita boleh ucapkan, ya. Dan ini didukung dengan banyak, ya, keutamaan untuk mengucapkan salam. Maka kita lestarikan, boleh, ya. Apalagi mengucapkan salam kepada as-sibyan. As-sibyan itu kepada anak-anak. Maka ini merupakan perintah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bahkan mohon digarisbawahi, di bawahnya itu ada walissalami 'ala sibyani atau wa fis salami 'ala sibyani. Wa fis salami 'ala sibyani bathun li khalqin islami rafi'un wa nabil. Subhanallah. Dan seseorang ketika mengucapkan salam kepada anak-anak, ini merupakan sebuah pertanda bahwa dia memiliki akhlak yang sangat-sangat rafi', yang sangat tinggi. Jadi ketika ada seorang yang sudah dewasa, baik itu kita sebagai ibunya atau guru-guru ataupun siapapun yang dia lebih dewasa, kemudian mengucapkan salam, maka terlihat dia itu memiliki akhlak yang rafi', yang tinggi, subhanallah. Terlihat kecerdasannya, masyaallah. Walissalami 'ala sibyani atharun thayyibun wa jamilun. Lihat ya akhwat, lihat. Ketika kita mengucapkan salam kepada anak-anak, maka itu akan memiliki dampak athar. Athar itu memiliki pengaruh, ya. Pengaruh yang seperti apa? Nah, ini bawahnya Kak, walissalami 'ala sibyani atharun thayyib. Ini juga jarang dibahas, subhanallah. Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau membahasnya dengan detail, Masya Allah. Ya, semoga Allah menjaga beliau, hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Kata beliau, dan ketika kita mengucapkan salam kepada anak-anak kita, maka itu memiliki pengaruh yang sangat bagus untuk jiwa anak-anak kita. Allahu Akbar. Dan untuk akhlak untuk anak-anak kita. Jadi mendidik, sebenarnya ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, menebarkan salam kepada anak-anak, kita sedang mengajarkan sebuah karakter baik. Allahu Akbar. Kenapa ya akhwat? Karena pada hakikatnya salam itu doa. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah sebuah doa. Kita mendoakan mereka semoga kesejahteraan, semoga keselamatan Allah berikan kepadamu. Subhanallah, subhanallah. Dan ini ya akhwat, hal yang sangat luar biasa, ya. Doa yang keluar dari mulut ibunda tercinta itu mustajab. Doa yang keluar dari saudara-saudara kita itu juga mustajabnya. Maka jangan lupa, jangan pelit untuk saling mendoakan. Karena yang namanya doa kita tahu, ya, tidak ada modal, ya, kecuali hati-hati yang selamat. Ya, subhanallah. Hati-hati yang dilembutkan oleh Allah maka akan dimampukan untuk menebarkan salam kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang membencinya sekalipun, kalau hatinya itu bersih, dia akan mengucapkan salam. Dia akan menyapa terlebih dahulu. Subhanallah. Dan ini adalah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kemarin sudah belajar di Nasihatul Nisa, apabila ada dua orang yang bertikai, maka yang paling baik di hadapan Allah adalah yang mengucapkan salam terlebih dahulu, yang menyapa terlebih dahulu, ya. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita
bahwa mengucapkan salam itu juga adalah doa. Baik. Kemudian apa kata Syekh? Kata Syekh, beliau berkata, walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, dan begitu pula Nabi kita Muhammad SAW dulu beliau juga telah mengajarkannya. Oh, Masya Allah. Kemudian ya akhwat, di sini apa kata Syekh Mustafa Al-Adawi? Subhanallah. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Anas radhiyallahu anhu. Yang dimaksud di sini adalah Anas bin Malik, putranya Ummu Sulaim. Subhanallah, subhanallah. Anas itu anak kecil, tapi pikirannya seperti orang besar, ya. Bijak dan cerdas. Ya. Kenapa? Karena gurunya Anas itu Rasulullah SAW. Tidak ada guru terbaik di dunia ini kecuali Rasulullah SAW. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah memilihkan guru terbaik bagi anak-anak kita. Karena itu akan mempengaruhi hidupnya. Subhanallah. Akan memberikan efek untuk hidupnya. Ketika Rasulullah SAW menjadi guru bagi Anas bin Malik, maka Anas pun mengikuti segala gerak-gerik, ya, yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika Anas, ya, melihat Rasulullah SAW melewati anak-anak, subhanallah, dan ini ucapan yang diucapkan oleh Anas bin Malik, ya, dengan sesuatu yang ia lihat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Maka Nabi kita Muhammad SAW ketika berjumpa dengan anak-anak, fasallam, beliau mengucapkan salam. Nah, ini PR untuk kita para guru. Jangan segan-segan mengucapkan salam kepada anak didiknya. Tidak apa-apa. Ya. Untuk kita orang tua sebagai bentuk memberikan pelajaran yang baik, maka ketika kita berjumpa dengan orang lain, jangan segan-segan untuk mengucapkan salam, menebarkan salam. Karena kita sejatinya sedang mendidik anak kita agar kelak mereka menjadi orang-orang yang suka menyapa, yang suka menebarkan salam, yang suka tersenyum kepada saudaranya. Jadi S3 itu salam senyum sapa itu tradisi yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. وليعلم الصغير أدب السلام وليعلم كذلك صيغ السلام وكيف يرد. Nih katanya Syekh, yang perlu kita catat, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak adalah tadi adab salam, kata Syekh, poin pertama. Poin yang kedua adalah siyaghus salam. Bagaimana sih siyaghus salam itu bagaimana sighahnya? Salam itu ada lafadznya itu seperti apa saja, ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjawabnya, ya. Bagaimana menjawabnya. Ini 3 hal yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, subhanallah. Nanti insya Allah kita akan dapatkan di kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi, ya. Berarti ada 3 poin di sini dibahas, ya. Bagaimana mengajarkan adab. Adabnya itu seperti apa sih adab salam itu? Kita ajarkan kepada anak-anak. Lafadznya seperti apa dan bagaimana menjawabnya. Kemudian yang pertama, di antara adab salam, qala alaihi salatu wassalam, ditulis bagi teman-teman yang bawa anak-anak ngaji. Masya Allah, ya. Kita katakan kepada anak-anak yang sudah bisa menulis, ditulis ya nak. Ya, karena ini bagus adab salam. Barangkali nanti suatu hari kelak akan bermanfaat untukmu, ya. Maka yang pertama Rasulullah SAW ajarkan, apa yang diajarkan oleh beliau? Diajarkan oleh beliau bahwa di antara adab salam adalah yang kecil atau yang lebih muda usianya mengucapkan salam dulu kepada yang lebih tua, yang lebih sepuh. Jadi subhanallah, apa bahasa Jawa niki ya? Unggah-ungguh, sopan santun yang harus kita lestarikan tuh sebenarnya mengucapkan salam ini. Jadi coba kalau ada anak muda gitu ya, kita ketemu sama orang yang lebih sepuh, terus kita sapa beliau, pasti beliau sangat senang gitu loh. Dan kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, dengan senyuman, ya. Misalnya ketika kita berjumpa di masjid, kemudian kita
bersalaman, misalnya masuk ketemu sama orang, kemudian kita mengatakan kita bawa anak kita ya untuk datang ke majelis ilmu, kemudian kita salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bagaimana kabarnya? Anak kita yang ada di samping kita belajar dari kedua orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya dia berjumpa dengan orang yang lebih sepuh, nyun sewu, plengas-plengos, apa plengas-plengos bahasanya? Cuek bebek, boro-boro mau menyapa, boro-boro mau mengucapkan salam, maka tunggulah anaknya pun demikian. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, jadi kalau kita pengen anak-anak kita itu ramah, anak-anak kita itu mudah menyapa, anak-anak kita itu menjadi pribadi yang menyenangkan, maka mulailah dari dalam diri kita sebagai orang tua, terutama kita sebagai seorang ibu. Ya, jadi anak kita yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, subhanallah. Kemudian yang kedua, adab salam itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, alal qa'id. Ya, jadi kita lagi berjalan bersama anak kita melihat ya orang duduk, maka kita yang mengucapkan salam. Ya, kita yang mengucapkan salam. Ya. Yang ketiga di antara adab salam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang lebih sedikit ya mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Ya, subhanallah. Dan ini tata cara atau adab untuk mengucapkan salam. Subhanallah. Dia mengucapkan salam juga di antaranya tadi yang muda mengucapkan salam pada yang tua, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang sedikit mengucapkan salam pada yang banyak. Baik, saya akan menambahkan sedikit ya akhwat. Di sini Syekh belum menjelaskan. Beliau langsung tentang sighahnya, tentang lafaz salamnya. Saya izin menambahkan sedikit untuk adab salam ini. Di antaranya adalah yang paling utama di antara adab salam adalah yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya, pernah ditanya Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, beliau pernah bertanya ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika ada dua orang laki-laki bertemu, siapa di antara mereka yang harus memulai salam? Kata Rasulullah SAW, ya subhanallah, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Kata beliau, orang yang terbaik di antara laki-laki atau perempuan yang bertemu, dua orang yang terbaik adalah yang memulai salam. Maka ia adalah pribadi yang terbaik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Dan di antara adabnya juga mengucapkan salam dengan lengkap. Jadi nanti insya Allah kita akan belajar seperti apa lafaz yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita belajar tentang adab salam, maka kita akan belajar tentang lafaznya seperti apa. Dalam surat An-Nisa tadi saya sudah membacakan ya. Yang surat An-Nisa ini adalah dalil di mana salam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Lanjut di hadis, waqad akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu Adam wa tulistuna ad-dir'an thumma qala idza fasallam ala ulaika minal malaikati fastami ma yuhayyunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyataka faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alaikum wa rahmatullah fazaduhu wa rahmatullah. Baik, yang pertama adalah dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bahwa Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan tinggi 60 hasta. Wah, ini kalau ada putra-putrinya teman-teman yang lagi belajar matematika, biasanya kan belajar sehasta gitu ya. Satu hasta itu seberapa? Kita boleh menambahkan bahwa Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Anak-anak akan ukur 60 hasta, tinggi banget ya Ummah gitu ya. Wah, Masya Allah. Jadi memang ada tuh penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa tingginya Nabi Adam tingginya itu 60 hasta, 60 dira kalau bahasa Arabnya, subhanallah. Maka kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta, kemudian ia berkata, ya, apa yang dikatakan, pergilah lalu beri salam kepada para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, setelah aku ciptakan, kata Allah, pergi ya dan ucapkan salam kepada para malaikat. Ya, subhanallah. Maka ucapkanlah dengan sebuah lafaz assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Faqalu,
Dan para malaikat mereka menjawab dengan ucapan yang lebih baik dari itu, yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Faqalu assalamualaikum warahmatullah. Ada tambahannya warahmatullah. Jadi lafaz salam itu boleh assalamualaikum, boleh assalamualaikum warahmatullah. Ya. Baik. Kemudian fatahiyatul muslimin assalamualaikum. Amma sabahul khair wa masaul khair wa sa'ida wa bi ayyi. Kata Syekh masyaallah ya, fa bi ayyi itu. Jadi terkadang kan begini ya akhwat. Ada loh orang-orang yang mengucapkan sabahul khair. Sabahul khair itu selamat pagi. Masaul khair selamat sore, selamat siang. Kata Syekh ya, seharusnya bentuk penghormatan setiap muslim itu, tradisi yang harus kita lakukan itu bukan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tapi kita ucapkan salam ya, karena kata beliau sobahul khair, masaul khair gitu ya. Itu adalah tradisinya orang-orang kafir dan kita punya tradisi yang lebih baik dari itu ya, adalah salam. Karena salam itu mengandung doa. Ya, hadza wa qad akhraja Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin sahihin an Imran bin Husain qala. Imran bin Husain ini adalah seorang sahabi ya, yang mana beliau juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu, masyaallah ya. Maka beliau mengucapkan salam. Apa lafadznya? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Jadi boleh ya. Kita ketika berjumpa dengan orang lain kita mengucapkan assalamualaikum ibu, assalamualaikum anakku gitu ya. Faradda alaihi salam. Maka Rasulullah SAW pun menjawab salam tersebut. Thumma jalas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah jawab orang itu duduk dan Nabi berkata 10. Thumma jaa akhar faqala assalamualaikum warahmatullah. Jadi dapat pahalanya yang mengucapkan assalamualaikum, dapat pahalanya 10 saja. Terus ada lagi laki-laki lain datang kepada Rasulullah, mengucapkan ditambahin warahmatullah. Jadi mengucapkan salamnya assalamualaikum warahmatullah. Kata Rasulullah SAW, dapat pahala 20. Masya Allah. Ditambahkan dengan warahmatullah, dapat pahalanya berapa? 20. Thumma ja'a akhar, kemudian datang lagi laki-laki lain, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dan ini lengkap salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah SAW menjawab salam tersebut dan beliau mengatakan laki-laki ini mendapatkan 30. Wah, jadi kita boleh nih memotivasi anak-anak kita. Anakku, kasihku, cintaku, kalau mengucapkan salam yang lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ummah. Karena kamu ketika mengucapkan salamnya lengkap, dapat pahalanya 30. Wah, banyak ya pahalanya di sisi Allah. Nah, tuh kita harus ajarkan juga kepada anak-anak ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, disebutkan bahwa kata Syekh ya, hendaklah seorang walid itu adalah ayah. Perlu dicatat baik-baik dalam bahasa Arab. Kalau ada kata walid, walid itu ayah. Tapi kalau nggak ada alifnya, waladun itu anak. Ya, jadi walid atau walidah, kalau walid itu ayah, kalau walidah itu ibu. Kalau waladun tanpa alif, maka itu artinya adalah anak. Maka hendaklah kata Syekh Mustafa Al-Adawi, hendaklah seorang ayah atau seorang bapak, hendaklah dia memberikan teladan yang baik ala auladihi, kepada anak-anaknya, wa ahlihi. Ahli di sini biasanya orang Arab kalau menjawab ahli itu keluarga atau kepada istrinya ya. Jadi ada kalau misalnya yang saya pernah jumpai di Timur Tengah itu, di Yaman tuh kalau ada orang mau pulang kemana, ke ahlinya. Ahlinya itu maksudnya biasanya bisa ada dua arti ya, ke keluarganya atau ke ibunya ya. Itu yang biasa mereka sebut dengan ahli. Nah, hendaklah seorang ayah, seorang bapak, ya, seorang abi mengucapkan atau mengajarkan salam, menebarkan salam terlebih dahulu kepada anak-anaknya, kepada istrinya ketika mereka memasuki rumah. Ya, jadi ketika memasuki rumah,
Hendaklah seorang ayah membesarkan suaranya. Assalamualaikum, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu luar biasa. Itu pengajaran yang tidak didapatkan oleh anak-anak di luar, ya. Didapatkan dari dalam rumahnya, ya. Dan itu akan terjadi sebuah ikatan seorang ibu dan anak, seorang ayah dan anak. Ya, Masya Allah. Anak-anak akan menyambut ayahnya dengan penuh riang gembira. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya abati. Wah, dipeluk. Masya Allah. Ibu juga begitu. Misalnya datang ke rumah, mengucapkan salam, dipeluk anaknya. Wah, itu akan ada ikatan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ada bonding ya. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini, ya akhwat, ya setelah seorang ayah mengucapkan salam ketika memasuki rumah, maka di sini ada dari mana dia mengucapkan salam, ada dasarnya, ada dalilnya, itu dalam surah An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan mubarakah." Ya, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Masyaallah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk ketika memasuki rumah-rumah kita, maka kita harus menjawab atau memberikan salam sebagai bentuk penghormatan dan keberkahan untuk para penghuni rumah. Masya Allah ya, subhanallah, Allahu Akbar. Dan ada penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin, saya ingin menambahkan bahwa kata beliau, makna dari ucapan salam, kata beliau nih ya, adalah doa keselamatan dari segala bahaya. Ya, jadi ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum kepada seseorang, artinya kita mendoakan orang tersebut agar Allah memberikan keselamatan kepadanya dan menjaganya dari segala bahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjaganya dari gangguan jiwa, menjaganya dari keburukan manusia, menjaganya dari penyakit-penyakit hati, menjaganya dari api neraka. Ya Masya Allah. Jadi sifatnya umum. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin. Ya Masya Allah. Ini sebuah kebaikan ya dari saudara kita ketika berjumpa dengan kita, maka yang diucapkan adalah salam. Ya, karena itu adalah doa, artinya saudara kita sedang mendoakan kita agar kita diberikan keselamatan dan dijaga dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya ketika kita menyukai saudara kita, mendoakan kebaikan untuk kita. Ketika kita menyukai saudara kita, mendoakan agar kita dijauhkan dari mara bahaya, maka saudara kita pun demikian. Ya, senang didoakan oleh kita agar mereka dijauhkan dari mara bahaya, agar mereka diselamatkan oleh Allah dari segala keburukan. Dan ini sebagai bentuk persaudaraan antara sesama muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, hari ini insyaallah kita belajar tentang salam sapa senyum. Jadi subhanallah ya akhwat, jangan dikira yang namanya senyum kepada saudari kita itu hal yang sepele. Senyum, ya senyum aja, kita ajarkan anak-anak kita. Kalau ketemu senyum, kalau kita ketemu orang lain senyum, itu ibadah loh. Masya Allah. Masya Allah, saya jadi ingat kemarin ikut masuk kelas klasikal anak-anak itu. Alhamdulillah telah sampai di rumah habis isi kajian. Sebelum zuhur saya sempatkan untuk masuk ke kelas, ikut anak-anak kelas klasikal. Ustadzanya bilang, ayo anak-anak, hadis tentang senyum kepada saudara adalah sedekah. Mereka langsung kencang bilang, ya tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Masya Allah, anak-anak aja udah tahu ya, senyum kepada saudaranya itu adalah bagian dari sedekah. Jadi ibu-ibu, ya kepada siapa senyum? Kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Jangan senyum kepada orang yang bukan mahram dari kita. Nanti mereka GR. Ya, jadi kita selalu tersenyum. Dan subhanallah, subhanallah, kita bisa melihat, saya bisa melihat anak-anak yang dia mudah tersenyum itu biasanya punya ibu yang mudah tersenyum. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita pengen sehat, yuk kita banyakin senyum kita. Kalau kita pengen diselamatkan Allah, yuk banyakin salam kita. Dan kalau hati kita pengen dibersihkan Allah, yuk banyak menyapa orang lain. Jadi senyum, sapa, salam itu bagian dari tradisi Islam. Bahkan itu adalah sebuah ibadah yang diajarkan langsung oleh Allah dan juga Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa senyum, sapa, salam dan sapa itu menjadi aktivitas harian kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita
dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Jazakumullahu khaira atas perhatiannya. Barakallahu fikunna jami'an. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.